103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Sesi bincang sehat kita pagi ini dan kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama Mbak Jamilatus Sadiah, AMD Kebidanan, praktisi hypnobirthing, prepostnatal yoga and founder. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam, Mbak Nurul dan teman-teman semua. Pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah aku baik, sehat. Mbak Nurul gimana? Alhamdulillah kita semuanya baik, Mbak. Oke, DFM Mania nih tema kita pagi ini terkait dengan peran penting bidan dalam manajemen nyeri dengan menggunakan teknik hypnobirthing. Nah, DFM Mania yang punya pertanyaan seputar tema kita bisa kirimkan ke WhatsApp di nomor 0811991034. Oke, Mbak Mila, ini kita langsung aja ke pertanyaannya karena ini juga satu istilah baru nih buat aku pribadi tentang hypnobirthing. Itu sebenarnya apa sih, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, jadi hypnobirthing itu sebenarnya dari kata hipnosis birthing gitu. Jadi di mana metode relaksasi dan sugesti untuk proses melahirkan. Jadi kita akan memprogram ulang yang ada di pikiran bawah sadar kita. Karena setiap orang ternyata bisa punya mindset, persepsi tentang melahirkan tuh bisa macam-macam nih. Salah satunya adalah melahirkan tuh nyeri gitu kan. Dan memang itu benar gitu. Itu memang benar karena nyeri ini pun diciptain sama Allah punya maksud salah satunya biar bayi kita tuh bisa lahir dari rahim karena dengan adanya kontraksi itu menimbulkan nyeri sehingga bayi itu turun ngedorong serviks atau mulut rahim supaya ada pembukaan lalu bisa lahir. Nah, tapi ternyata yang bisa bikin nyeri kita jadi lebih double, lebih sakit gitu ya, painful banget ternyata dari mindset kita memandang bahwa nyeri ini tidak harus ada dalam tubuh gitu sehingga akan membuat persalinan menjadi makin nyeri. Dan ini ternyata bisa banget terjadi hipnosis dalam sehari-hari kita tuh sudah sering gitu dilakukan termasuk dalam proses melahirkan. Jadi banyak teman-teman mungkin kalau dengar kata hipnosis udah deg-degan duluan, jangan-jangan nanti ditutup matanya, ditanya dompetnya berapa, selingkuhannya berapa gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak begitu kalau di dunia kebidanan dan kedokteran ada kode etiknya gitu dan masuk dalam hipnoterapi cabang ilmunya. Nah itu biasanya dengan cara relaksasi karena tiap hari mungkin bahkan beberapa teman-teman yang belum melahirkan aja itu pasti dengar sugesti informasi tentang melahirkan yang belum tentu benar gitu. Contoh nih paling gampang kalau kita habis jengukin orang yang melahirkan pertanyaan pertama tuh pasti sakit apa enggak gitu kan. Terus Iya. hampir semuanya jawabnya hampir semua jawabnya sakit banget. Aduh nggak akan bisa deh gitu ya. Padahal setiap ibu tuh beda-beda nih, unik gitu, nggak bisa disamain. Dan informasi ini ternyata masuk nanti ke dalam pikiran bawah sadar. Belum lagi tiap hari kita nonton TV sama kayak iklan di TV kan masuk juga ke pikiran bawah sadar iklan-iklan di TV, film-film di TV kalau yang lihat proses melahirkan kan harus kayak mencengkram suami, harus teriak gitu kan, kesannya tegang, akhirnya masuk juga ke pikiran bawah sadar, oh melahirkan tuh seperti ini. Padahal belum tentu setiap ibu tuh punya pengalaman yang sama. Nah, hypnobirthing ini berguna untuk tadi memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan teknik relaksasi dan dengan sugesti gitu. Oh, oke. Sekarang aku ngerti. Jadi ini semacam sugesti ya, Mbak ya, untuk kayak menghapus memori-memori tentang, oh melahirkan tuh ini. Soalnya ibu-ibu tuh sering tuh Bang Ilham, kayak misalnya ketemu ya, terus ngomong, wah pengalaman gue kemarin ngelahirin tuh kayak gini. Terus nanti yang lagi hamil nih, takut gitu. Berarti itu bisa Iya, benar. menambah rasa nyeri ya, Mbak ya. Dan hypnobirthing ini untuk Benar. memprogram ulang memori-memori itu, biar nanti lebih rileks saat melahirkan gitu ya, Mbak ya. Benar banget. Karena kan apa yang kita terima jadi informasi terekam di subconscious mind jadi belief system. Dan itulah yang membuat kita biasanya makin nyeri karena secara persepsi sudah memandang nyeri ini sakit banget, aku nggak mampu gitu kan. Nyeri ini ancaman buat tubuhku itu otomatis biasanya akan mempengaruhi persepsi nyerinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Mila untuk penjelasannya. Oke, halo Mbak Mila. Halo Mas Ilham.
Iya nih Mbak Mila. Ini terkait dengan hypnobirthing nih. Kira-kira ini kelebihannya nih dari hypnobirthing ini apa aja sih Mbak? Mm-mm. Kelebihannya kan hypnobirthing ini memang menjadi salah satu metode tidak memakai obat atau non farmakologi ya dalam penanganan nyeri. Karena sebenarnya penanganan nyeri itu di kebidanan dan kedokteran banyak macam-macam. Salah satunya mungkin penggunaan anestesi gitu ya untuk bisa mengurangi nyeri. Tapi tentu apapun yang masuk dalam tubuh kita punya efek samping gitu, termasuk penggunaan anti nyeri dalam media obat atau farmakologi gitu. Jadi kalau pakai hypnobirthing tentu efek sampingnya sangat rendah, bahkan sebenarnya tidak ada efek samping terhadap tubuh gitu. Sehingga kalau dari WHO menyarankan menggunakan metode-metode pengurangan rasa nyeri dengan non farmakologi itu jauh lebih baik karena memang biasanya mempengaruhi terhadap oksigenasi ke bayi, itu jadi lebih lancar dan tidak mengganggu gitu. Lalu ibunya tetap masih bisa bergerak. Karena penggunaan anestesi epidural misalnya yang pakai farmakologi atau obat, ibunya harus berbaring terus gitu. Jadi membuat mobilisasi berkurang, biasanya lahirannya juga akan jauh lebih lama. Sedangkan hypnobirthing sebenarnya tidak mengganggu hal tersebut gitu. Oke. Kalau hypnobirthing sendiri ini bisa dilakukan dengan sendiri nggak? Dilakukan sendiri ya? Iya, Bisa, bisa. bisa. Bahkan Bisa. sebenarnya all hypnosis is self-hypnosis. Yes, betul. Jadi Oh, sebenarnya semua teknik hipnosis itu bisa dilakukan sendiri. Atau oh, bisa dilakukan secara mandiri, benar. oh, bisa dilakukan mandiri. Ini kalau ngomongin tekniknya nih, berapa lama teknik hypnobirthing ini dilakukan dalam seharinya nih Mbak? Mm-mm. Jadi biasanya teman-teman yang sudah ikut hypnobirthing itu masuk dalam kelas dulu. Biasanya kelasnya itu bisa dari 4 sampai 8 jam atau 2 hari. Jadi 1 hari itu 4 jaman gitu ya. Dan kalau sudah ikutan kelas 2 hari ini biasanya bisa melakukan mandiri hanya meluangkan waktu sebentar, kira-kira hanya 10 sampai 15 menit tiap harinya. Oh, Jadi oke. kita akan dengerin relaksasi, panduan relaksasinya, sugestinya selama 15 menit. Dan kayak iklan di TV gitu, lama-lama akan masuk ke pikiran bawah sadar. Bisa juga Oh, sebenarnya dibantu sama suami. Cuma mhm. kalau suami kan kadang ada kerja kayak gitu ya, nggak selalu di samping ibu. Makanya kita juga ngajarin bagaimana melakukan secara mandiri. Tapi Oh, ayah-ayah juga bisanya dalam kelas kita selalu ikut andil supaya ayah bisa jadi bercoach nanti waktu lahiran. oh, berarti boleh ikutan juga sebagai seorang ayah ya, sembari Yes, relaksasi ikut bareng. bener. Bener Mas Oh, Ilham. Nih sebagai calon ayah atau udah jadi ayah ya Mas Ilham. Kalau di iya, kelas iya. kita itu selalu berpasangan, selalu berdua. Makanya namanya Bumil Oh, Pamil gitu. Karena memang oh, banyak juga ayah-ayah tuh punya kecemasan tentang melahirkan. Takut iya, lihat darah mungkin, punya benar, pengalaman trauma tentang melahirkan. Nah, setuju. kadang banyak ayah yang mau bantuin, tapi nggak Hmm. disiapin, akhirnya bisa panik juga di ruang bersalin. Misalnya ibunya udah Hmm. tenang, tapi ayahnya deg-degan, udah lama jangan maksain lahiran normal gitu ya. Udah langsung sesar aja, aduh ayah nggak tega misalnya. Itu Hmm. juga banyak kita temui gitu. Makanya kelasnya biasanya kita desain selalu berdua sama pasangan. Oke, seru juga ternyata ya. Terima kasih Mbak Mila. Oh ya, aku juga penasaran nih terkait dengan metode hypnobirthing itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Apakah kita diperdengarkan musik-musik relaksasi ataukah dipertontonkan video-video yang mungkin bisa menimbulkan motivasi atau bagaimana Mbak? Silakan Mbak Mila. Iya, jadi jadi kelas hipnobirthing yang kita buat ini biasanya program kelas. Mm-mm. 2 harian, sehari itu bisa 4 jam. Isinya itu tadi penjelasan teori apa hypnobirthing, praktek relaksasi. Jadi biasanya praktek relaksasinya itu mendengarkan suara atau musik yang memang akan menghantarkan gelombang otak kita ke Hmm. sesi alfa. Karena gelombang otak kita ada banyak nih di beta, itu saat kita lagi belajar atau saat diskusi kayak gini biasanya pakai beta. Nanti pada Mm-mm. saat tarik nafas panjang, makin rileks tuh gelombang otaknya turun di alfa. Lama-lama dia akan lebih turun lagi ke theta, ke delta. Nah, relaksasi hypnobirthing kita sarankan memang melatih supaya gelombang otak ini ada di tahap theta.
Jadi Theta itu Mbak Nurul biasanya pada saat kita mulai mau tidur, kriip-kriip matanya gitu, itu Theta. Oh Nah, gitu. ini buat teman-teman, iya, buat teman-teman kalau mau menghipnosis pasangan kita, hipnosislah pada saat pasangan kita mau mulai tidur, ngantuk, terus bisikin deh, gitu. Karena sebenarnya bisa melakukan hipnosis gak hanya untuk proses lahiran ya, tapi bisa juga untuk suami yang ingin berhenti merokok dan lain-lain itu biasanya di Hmm. tahapan dia udah mulai ngantuk, mau tidur, gelombang otaknya di teta tuh gampang sugestinya masuk gitu. Lalu biasanya nanti setelah kita udah di gelombang otak teta dengan mendengarkan musik relaksasi, kita masukin tuh sugesti atau informasi afirmasi positif yang tadinya mungkin kita memandang melahirkan tuh sakit, beresiko gitu ya, hidup dan mati. Kita ganti, kita change mindset kita bahwa melahirkan tuh misalnya proses yang bahagia karena banyak akan keluar, proses yang Mm-mm. nyaman gitu ya, proses perjalanan spiritual. Di situ aku belajar sabar, nunggu gelombang rahim biar bayinya lahir gitu kan. Itu perjalanan spiritual untuk suami. Jadi mindset kita berubah. Yang tadinya mungkin 9 bulan kita mau melahirkan ada kontraksi, takut, aduh nanti gimana nyerinya. Nah, kita ganti dengan Alhamdulillah kontraksinya muncul. Karena kalau nggak ada kontraksi, bayinya nggak bisa lahir. Jadi mindset-mindset ini bisa ngebantu kita gitu untuk bisa lebih memandang persalinan dengan proses yang ternyata nyaman, mudah dilalui, bisa dilalui, Mm-mm. dan menjadi hubungan spiritual gitu. Oke, siap Mbak Mila. Kita lanjut lagi nih tentang hypnobirthing. Biasanya teknik ini tuh dilakukan sejak kandungan berapa bulan sih Mbak? Silakan Mbak Mila. Biasanya kita sarankan dari awal hamil sudah boleh ikutan gitu karena tadi semakin sering latihan akan Mm-mm. semakin mudah gitu untuk sugesti yang baru tadi masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kalau ikutnya mepet-mepet mau lahiran kan waktunya biasanya cuma tinggal beberapa minggu untuk lahiran. Mungkin nggak semaksimal kalau kita ikut tuh dari awal hamil gitu. Berarti memang sedini mungkin ya Mbak ya? Betul, sedini mungkin sangat jauh lebih optimal. Tapi kuncinya sebenarnya praktis. Meskipun sedini mungkin kalau nggak dilatih lagi di rumah biasanya juga akan kurang optimal. Jadi sebenarnya habis kelas sebisa mungkin memang dilatih mandiri. Seminggu 3 kali Hmm. lah minimal untuk latihan relaksasi. Oke Mbak Mila. Oh ya, aku juga kepo juga nih Mbak. Biasanya apa sih Mbak usaha-usaha yang bisa menunjang keberhasilan dari hypnobirthing ini setelah kelas? Mungkin pas di rumah apa sih yang harus kita lakuin? Karena kan kalau kita jalan aja dengar orang ngomong ya kan atau ngelihat apa, kita langsung tersugesti atau terpengaruh gitu. Nah, kira-kira apa sih Mbak Mm-mm. usaha-usaha lain yang bisa mendukung keberhasilan dari teknik ini? Silakan Mbak Mila. Mm. Ini pertanyaan bagus banget, bener-bener. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kuncinya adalah melatihnya atau praktis tadi. Hmm. Karena ada juga sih mungkin teman-teman yang habis ke kelas, habis itu nggak dipraktekin di rumah, memang akhirnya nggak optimal. Karena tadi kan kunci untuk mengubah persepsi di pikiran bawah sadar kita kan harus bayangin teman-teman boleh kalau misalnya nanti cari-cari informasi gitu ya tentang pikiran sadar Mm-mm. dan bawah sadar kita sebenarnya kayak gunung es. Yang bagian atas tuh gunungnya, bawahnya tuh gunung es yang besar banget. Itu pikiran bawah sadar. Nah, batasan antara pikiran sadar bawah sadar tuh ada namanya critical factor. Jadi critical factor ini menyaring informasi baru, tugasnya gitu ya, sama nggak sama yang di pikiran bawah sadar. Kalau sugesti baru dia dapetin ternyata nggak sama pikiran bawah sadar, biasanya informasi itu mental. Jadi misalnya Mm-mm. begini, saat aku kasih informasi bahwa ada satu teknik namanya orgasmic birth. Kalau di YouTube ada tuh beberapa yang sudah mulai mengembangkan, salah satunya di Amerika, katanya melahirkan, itu rasanya bisa seperti orgasme gitu. Ya, karena memang jalannya kan sama untuk berhubungan Mm-mm. seksual dan persalinan sebenarnya sama di bagian vagina, di bagian panggul gitu ya. Dan ketika kita dapat informasi ini, biasanya apa sih yang muncul di pikiran kita? Rata-rata kan Mm-mm. masa nggak mungkin nih gitu ya, mulai ngarang nih Mbak Mila kayaknya nggak mungkin banget gitu. Nah itu tanda sebenarnya kritikal faktor kita lagi kerja. Gitu Oke. ya, jadi saat aku ngasih informasi melahirkan seperti orgasme, kritikal area tuh ibaratnya bentar Mbak Mil nih informasi baru,
sama nggak sama yang di bawah? Oh nggak sama nih, mental. That's why perlu latihan, terutama tadi kita latih sampai di gelombang otak theta supaya sugesti yang baru ini masuk. Jadi itu yang menunjang keberhasilan gitu. Yang pertama latihan, yang Mm-mm. kedua juga trust. Karena kalau kalau hipnosis kan tadi self hipnosis. Kalau kita sudah punya barrier, kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Pakai teknik ini dari dulu mungkin aku nggak bisa relaksasi. Kita juga mungkin nggak ikut kelas nih, cuma lihat-lihat di YouTube tapi nggak tahu secara whole apa itu hypnobirthing. Kadang kan knowledge kita juga mungkin belum terlalu paham gimana tekniknya. Itu juga akan Mm-mm. mempengaruhi trust kita. Akhirnya latihan mungkin masih ada tadi nggak percaya, aku nggak bisa, nggak mampu, juga kurang optimal biasanya gitu. Jadi praktis, trust, konsistensi biasanya itu akan ngebantu banget gitu. Oke, itu dia berarti usaha-usaha yang perlu ditambahkan ya Mbak ya. Rajin latihan, terus juga trustnya Hmm, dikuatin lagi sama konsisten sih ya. Makasih Mbak Mila. betul. Oke Mbak Mila, nih kita lanjut lagi. Ini ada penanya dari WhatsApp nih Mbak, dari Bang Adip. Assalamualaikum Mbak Nurul dan Bang Gilam, nih numpang nanya nih. Aku kan masih ingin punya anak, tapi istri bilang nggak mau. Alasannya melahirkan itu sakit banget katanya. Jadi bagaimana sih Mbak aku menyampaikan hal ini kepada istri? Gitu aja Mbak. Terima kasih. Aku mau mencoba lagi soalnya. Semoga anak ini, soalnya aku pengen punya anak perempuan. Anak aku tuh laki semua. Gitu Mbak. Oke. Oke, ini pertanyaannya Bang Adit menarik banget ya, bagus banget seorang ayah kayak menanya loh gitu ya. Dan Hmm. memang sih Bang Adit, kalau kita lihat dari data pun, trauma proses melahirkan tuh cukup tinggi. Salah satunya trauma tentang nyerinya. Banyak yang merasa, aduh sakit banget, tidak tertahankan gitu ya, nggak nyaman banget. Dan memang yang bisa dilakukan Mbak Adit, pertama kalau ada rasa trauma tadi, memberi ruang aman dulu sih sama istri gitu. Jadi biarkan istri kita mungkin cerita dulu apa yang bikin trauma, dan yang kedua, mungkin bisa coba dulu masuk kelas. Jadi meskipun belum hamil, boleh kok masuk ke kelas hypnobirthing, kelas persiapan melahirkan. Biasanya di situ akan dijelaskan secara detail tahapan melahirkan, lalu ada juga self healing. Self healing tuh membuat trauma kita lebih rilis gitu kalau memang ada trauma-trauma yang kemarin gitu. Karena memang dengan adanya knowledge tadi, self healing dari traumanya biasanya juga akan mempersiapkan ibu bisa lebih percaya diri dan lebih nyaman. Karena proses melahirkan ini juga bisa menjadi proses healing itu sendiri. Jadi banyak pasien kita yang melahirkan anak pertama, ada waktu itu ya nyeri kontraksi karena induksi. Kebayang ya Hmm. kadang teman-teman yang mungkin cerita kan induksi, aduh sakit banget dan lainnya. Nah, ibu ini ternyata juga sama punya trauma itu. Lalu yang kedua, beliau mencoba untuk mempersiapkan dari segi fisik, mental, dengan salah satunya mental hypnobirthing. Ternyata proses yang kedua juga harus induksi, tapi sangat jauh berbeda experience-nya gitu. Jadi masih Hmm. bisa main timbul, masih bisa make upan di Hmm. pembukaan park gitu ya. Aku ada videonya, masih bisa main apapun gitu ya, jalan-jalan. Itu juga beliau bilang, wah persepsi nyerinya sangat-sangat jauh berbeda Mbak Mila gitu. Jadi memang pengalaman persalinan juga bisa berubah kok. Dan kalaupun kita siapkan, prosesnya nyaman itu bisa menjadi healing. Proses persalinan yang kemarin gitu. Oke, begitu Bang Adip penjelasan dari Mbak Mila. Jadi dikasih ruang dulu untuk istrinya untuk bercerita apa sih yang bikin dia jadi ketakutan untuk tidak mau melahirkan lagi atau nyeri banget saat melahirkan. Gitu Bang Adip ya. Terima kasih Mbak Mila nih atas penjelasannya. Ini lanjut lagi kepada pertanyaannya lagi nih Mbak Ani. Apa aja sih Mbak yang tidak diperbolehkan ketika sedang terapi hypnobirthing ini Mbak? Oke, sebenarnya sih mungkin yang tidak boleh dilakukan adalah kalau misalnya sendirian ya, nggak sama suami gitu. Karena Hmm. kalau misalnya sendirian, itu akan punya persepsi yang berbeda pastikan sama suami tentang Mm-mm. melahirkan, fisiknya juga belum tentu sama. Karena sebenarnya habis kelas tuh kita bikin berplan. Jadi berplan itu rencana persalinan. Kalau di bisnis kan ada bisnis plan ya. Nah, kita pengen tahu tuh kapan sih bulan depan mau pakai targetnya dapat uang segini segala macam. Nah, akhirnya kan juga harus ada berplan. Nah, itu harus disusun berdua sama suami. Kadang kalau misalnya nggak ikutan, suaminya juga mungkin nggak kebayang apa yang akan terjadi di proses persalinan. Bahkan bisa jadi punya tujuan yang berbeda. Itu juga akan mempersulit gitu untuk si ibu. Misalnya nih, waktu itu ada pasienku yang pembukaan 4 tuh
santai gitu ya, tenang, udah belajar, rileks. Terus suaminya memang panik karena punya persepsi dan trauma bahwa persalinan ibuku dulu tuh pendarahan gitu waktu melahirkan. Nanti istriku pendarahan juga nggak ya, kenapa-napa nggak ya gitu. Akhirnya banyak juga kalimat-kalimat yang menegangkan gitu kayak udah lama gak usah maksain gitu ya, ini nyeri banget udah langsung tindakan deh sesar gitu. Padahal istrinya masih mau gitu ya untuk melahirkan tanpa tidak ada indikasi medis untuk sesar gitu kan, akhirnya berpengaruh tuh dengan pengambilan keputusan, mungkin ibunya juga ikutan panik gitu. Jadi sebisa mungkin karena sahamnya berdua, sel telur sperma sama-sama besar nih 50-50 gitu ya. Jadi sebisa mungkin dua-duanya sih ikutan kelas gitu. Karena dengan suami ikut, nanti di ruang bersalin, suami jadi tahu harus ngebantuin istrinya seperti apa saat nyeri. Karena banyak teknik-teknik mengurangi nyeri. Contoh, Hmm. main jimbol, rebozo shifting, rebozo shackle tree pakai kain gitu ya. Itu kan dilakukan sama suami. Kalau nggak ada suami di kelas, nanti bingung pas hari H mau bantuin apa untuk istriku gitu. Oke, berarti betapa pentingnya ya seorang suami ini harus mengikuti atau menemani sang istri mengikuti hypnobreathing ini. Ya, Oke, betul banget. oke nih Mbak. Nah, terkait dengan yang suaminya nih, apa saja sih yang bisa dilakukan suami untuk hypnobreathing ini berhasil nih Mbak? Jadi tadi ya salah satunya suami bisa membantu untuk melakukan relaksasi. Jadi biasanya di kelas aku ajarin nih suami bikin skrip atau sugesti sesuai dengan ketakutan si ibu. Karena tiap ibu tuh beda-beda cemasnya. Ada yang cemas karena nyeri, ada yang cemas karena takut perineumnya robek, ada yang cemas kelahiran seksio gitu ya. Banyak tuh cemas-cemasnya. Dengan kita tahu apa sih kecemasan si istri, sugestinya bisa sesuai gitu. Jadi kalau di YouTube kan sugestinya tuh untuk umum gitu. Nah, biasanya suami nanti akan bikin skrip, diajarin bagaimana merelaksasi si istri, lalu ada teknik-teknik yang menyamankan atau mengurangi nyeri bersalin. Nah, ini biasanya akan dilatih dari hamil. Kadang-kadang kita mikir, ah, itu kan hari H. Kalau nggak dilatih dari hamil, hari H pas bersalin itu bisa buyar biasanya gitu ya. Mau ngomong sedikit pun deg-degan gitu, mau nyentuh di mana bingung, terus udah lupa semua. Jadi memang harus praktis dan teknik-teknik kenyamanan misalnya hidroterapi, berendam di air hangat, bermain jimbol, ada juga teknik namanya abdominal lift and tap, rebozo shifting. Jadi banyak banget gitu teknik yang bisa dilakukan suami, dan pengalaman pribadiku sendiri pun waktu melahirkan ketika suami datang gitu di pembukaan 4, wah itu dibantu sama beliau nyerinya sangat 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 berkurang. Kalau skala nyeri 0 sampai 10, dari 8 dibantu sama suami menggunakan beberapa teknik gitu ya, itu bisa sampai turun ke 5, ke 4. Jadi memang nyaman banget jadinya, lebih nyaman gitu. Oke, jadi seperti itu penjelasannya Mbak. Oke, terima kasih loh Mbak. Oke, Mbak Mila. Sama-sama. Ini juga ada satu lagi nih penanya dari via WhatsApp, Mbak Mila. Ini dari Mami DJ nih. Assalamualaikum, mau tanya Mbak, apakah terapi ini khusus untuk melahirkan normal atau khusus untuk melahirkan sesar atau justru bisa keduanya? Silakan Mbak Mila. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya bisa untuk dua-duanya. Karena kalau melahirkan normal kan tadi yang biasanya ditakutin adalah nyeri pada saat ngerasain kontraksi. Nah, dengan persalinan seksius, sebenarnya banyak juga ibu-ibu yang cemas. Mulai dari anestesi, nanti nyeri apa enggak, gitu. Aduh, sorry banget ya kalau ada suara-suara pesawat terbang. Oh, iya. Persepsi nyeri persalinan sesar, misalnya kan pas masuk ruang operasi, kalau kita tegang, anestesinya tuh bisa berkali-kali gitu ditusuk sama dokter. Hmm. Dan itu kan nggak nyaman. Lalu after sesarnya biasanya ada rasa nyeri di bekas sayatan sesar gitu kan. Itu juga akan sangat membantu untuk bisa mengurangi nyeri tersebut sehingga nanti ibu bisa mudah untuk nyusuin bayinya, bisa mempermudah recovery pasca persalinannya. Jadi sangat bisa untuk di berbagai situasi dan berbagai kondisi proses persalinan kita. Cuman WHO pun menyarankan sebisa mungkin angka seksio itu sebenarnya tidak lebih dari 10%. Karena sebenarnya Oke. seksio itu hanya digunakan kalau ada indikasi medis untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Misalnya gawat janin, posisi bayinya lintang kan mau nggak bisa tuh lewat jalan lahir gitu. Plasentanya di bawah, itu kan nutupin jalan lahir.
itu yang memang harus ke seksio. Tetapi kalau nggak ada indikasi-indikasi medis, benefit dari melahirkan pervaginam itu sangat panjang untuk ibu maupun bayi. Nah, kadang masalahnya banyak bumil-bumil pengen ke seksio karena takut melewati proses vagina gitu ya. Padahal persalinan seksio tanpa indikasi medis tuh jauh lebih berisiko sebenarnya dibandingkan pervaginam gitu. Jadi biasanya dengan ikut kelas yang tadinya pengen sesar karena takut pervaginam bisa mengubah juga ternyata memilih lahiran pervaginam. Meskipun hipnobirthing sebenarnya satu dua-duanya gitu. Jadi kita juga memproposikan lahiran pervaginam supaya ibu dan bayi punya benefit jangka panjang sesuai rekomendasi WHO. Oke, siap Mbak Mila. Ini juga kalau ngomongin sesar nih, ada juga yang nanya dari via WhatsApp nih dari Mama Reno katanya, dokter aku mau nanya dong, persalinan melahirkan itu lebih sakit mana sih, yang normal atau sesar gitu? Karena kalau saya dengar-dengar katanya lebih sakit sesar. Itu benar nggak sih dok? Mbak, silakan Mbak. Oke, bagus banget. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau ngomong Mm-mm. nyeri kan sebenarnya juga ada persepsi ya. Nah, sebenarnya tergantung dari pain tolerance, tergantung dari budaya, persepsi nyeri di setiap orang gitu. Tapi kalau kita lihat dari kondisi medisnya, pembedahan operasi sesar itu kan jauh lebih besar gitu ya pembedahannya. Lalu Mm-mm, mm-mm. memang dia harus sampai 7 lapisan rahim gitu kan. Sedangkan kalau lahiran pervaginam kontraksi itu tidak menyakiti gitu. Jadi sebenarnya kontraksi itu hanya untuk mendorong. Ini rahimnya begini untuk mendorong bayi sehingga lahir. After lahiran sebenarnya tidak ada apa-apa di tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya secara recovery memang lebih cepat pervaginam dan nyeri yang terjadi di lahiran pervaginam itu bukan nyeri suffering yang menyakiti ibu. Jadi biasanya lebih mudah dikelola gitu oleh kita dibandingkan pasca operasi. Nah, termasuk kalau pun teman-teman mau pakai ERAX, karena kan ada ERAX ya, itu juga membantu kalau memang dasarnya karena indikasi medis. Tetapi, balik lagi, kalau tadi persepsi nyeri kita, budaya kita, mindset kita juga tidak kita bantu gitu ya, untuk bisa lebih baik, mau pakai sebanyak apapun obat anestesinya, kadang jadi kayak nggak ngefek gitu di tubuh kita. Gitu. Jadi kalau ditanya, lebih nyeri mana? Memang secara medis biasanya seksio, sesarian gitu karena pembedahan yang cukup luas dan cukup banyak gitu lapisan rahim yang perlu dibuka. Sedangkan layanan pervaginam kan tidak dibutuhkan pembedahan kecuali kalau perineumnya ruptur itu pun kan sedikit gitu di luar kulit kita di bawah gitu. Jadi memang makanya teman-teman kalau nggak ada indikasi medis semoga bisa memperjuangkan untuk layanan pervaginam. Oke, Mbak Mila, nggak terasa udah mau jam 10 aja nih, Mbak. Padahal masih banyak sebenarnya Iya yang mau ditanya betul. ya, Mbak ya. Oke deh, Mbak, sebelum mengakhiri talk show kita pagi ini, mungkin kita mau minta tips-tipsnya juga nih dari Mbak Mila. Tips sehat selama kehamilan dan melahirkan bagi kaum ibu. Silakan, Mbak Mila. Tips sehat ya teman-teman semua sesuai definisi WHO, sehat itu kan sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Jadi sebisa mungkin kita nyiapin sehat nggak secara fisik aja nih gitu, tapi mental dan sosial kita. Kalau fisik kita tahu gitu ya dengan kontrol ke dokter rutin, lalu olahraga, rekomendasinya biasanya olahraga 150 menit per minggu atau kira-kira seminggu 3 kali. Sekali olahraga 50 menitan lah itu ngebantu gitu ya. Lalu nutrisi diatur, jangan sampai overweight pas hamil, kenaikan berat badannya berlebih, itu biasa mempengaruhi nanti tuh sama hipertensi, tekanan darah, diabetes, dan lain-lain. Nah, dengan mental juga perlu disiapin nih. Salah satunya teman-teman boleh masuk ke kelas persiapan persalinan. Banyak banget gitu. Mungkin salah satunya hypnobirthing, prenatal yoga juga itu mempersiapkan mental, lalu ada EFT gitu ya, teknik-teknik mindfulness itu juga ngebantu. Sosial, jadi orang-orang di sekitar bumilnya nih, termasuk suami gitu ya, keluarga juga mendukung kehamilannya supaya sehat. Jangan misalnya melakukan kekerasan pada ibu hamil gitu, karena apapun yang dirasain oleh ibu itu dirasain sama bayinya gitu. Dan itu biasanya kalau ibunya stres, ada hormon stres keluar, akhirnya berpengaruh dengan lahiran prematur mungkin, BBLR, lalu bayinya juga merasa nggak nyaman karena ada hormon-hormon kortisol tadi gitu dan mempengaruhi emosi dia nanti ke jangka depan pada saat dewasa. Jadi ketiga ini sih perlu kita siapkan gitu ya supaya sehatnya secara holistik, nggak hanya fisik tapi mental juga dan sosialnya.
Oke, siap. Mbak Mila, terima kasih banyak ya Mbak untuk waktunya. Wah, kita berdua jadi Sama-sama. punya wawasan baru nih Mbak seputar hypnobirthing. Ini benar-benar istilah baru banget sih buat aku pribadi. Semoga nanti bisa bermanfaat juga untuk Mm-mm. DFM Mania, untuk pendengar kita. Untuk yang ketinggalan nanti selengkapnya kita upload di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Oke, Mbak Mila, terima kasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Nurul, Mas Irwan, dan Mm-mm. teman-teman semua. Nanti Iya. ketemu di kelas ya. Oh Kalau iya, misalnya Mbak Nurul butuh, oke. iya. Tapi aku nikah dulu ya Mbak ya. Oh iya, siap. Iya, soalnya nanti kan nggak lucu kan? Iya, Aku ke sana tapi aku belum nikah ya nggak? nah benar deh. Oke Mbak Mila, sekali Oke, lagi thank makasih you. banyak. Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak DFM Mania. Kalau gitu kita juga yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.